bahwa Tuhan hadir di tempat di mana kita berada, bahwa kasih-Nya selalu setia dalam kehidupan kita. Amin. Dia Allah sumber segala sukacita, Dia pemegang kehidupan kita. Saya undang untuk kita semua satukan hati berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau satu-satunya pemegang hidup kami, Engkau yang mengendalikan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau angkat pujian ini, kami mau nyatakan kerinduan kami, kami mau nyatakan bahwa jiwa kami haus akan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita nyatakan pujian ini. Jiwaku haus akan hadirat-Mu, seperti tanah yang kering. Betapa ku rindu rasakan kasih-Mu, puaskan relung hatiku. Kaulah nafas hidupku. Benar Tuhan, Kaulah bagianku, Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naungan-Mu ku berserah penuh. Benar Tuhan, jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapanku, pemegang hidupku. Oh Tuhan, Kau pemegang hidupku. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu, setiap langkahku. Kau yang hapuskan semua rasa takut kami Tuhan. Haleluya. Oh, angkat tanganku, tinggikan nama-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Hanya Kau Tuhan. Nafas hidup, Kau bagian aku bahagia. Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naungan-Mu ku berserah penuh. Benar Tuhan, jiwa kami melekat kepadamu Tuhan. Melekat kepadamu, yes Lord, pengharapanku, pemegang hidupku. Yesus, Kau tempat perlindunganku. Mari kita katakan, hanya Engkau Tuhan tempat perlindunganku. Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naungan-Mu
pemegang hidupku Tuhan. Yes Lord. Benar Yesus, Engkau pemegang kehidupan kami Tuhan. Bahwa kami semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Bahwa kami semakin dekat dengan Engkau Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, dengan segenap kerinduan kami nyatakan pujian ini Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Kita menyanyikan pujian yang berikutnya bahwa hanya Dialah satu-satunya Tuhan sumber kekuatan kita. Amin. Mari dimanapun kita berada, kita boleh berikan kemuliaan, kita boleh berikan senyuman pujian yang terbaik hanya buat Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwa kami akan puji Engkau Tuhan. Kami mau menari buat Engkau dan kami bertepuk tangan di hadapan-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari saudara, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Segenap hatiku, seluruh jiwaku, hanya bagimu, hanya bagimu. Ku angkat tanganku, nyanyi bagimu. Kota bentengku, benar Tuhan. Katakan Kau harapan untuk selamanya. Yes Lord, kita sorakan. Wow, oh, 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 oh. Ku kan selalu memuji. Wow, oh, 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 oh. Hatiku kan bersuka. Kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Wow, oh, 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 oh. Kaulah kuatku. Yesus Tuhan. Mari katakan pujian ini kembali. Yes Jesus. Setiap hatiku, seluruh jiwaku, hanya untukmu, hanya bagimu. Kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Nyanyi bagimu, kota bentengku. Kaulah kuatku, aku percaya. Kau harapan untuk selamanya. Wow, oh, 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 oh. Ku kan selalu
kasih setiamu tiada ternilai pengorbananmu. Kau telah mati disalib karenaku, kau curahkan darahmu kudus. Hapus dosaku dan pelanggaranku, pengampunan darahmu Yesus melayakkanku, darahmu Yesus mulia, darahmu Yesus beri kelepasan, darahmu yang berkuasa sekarang selamanya. Yes, Lord. Yes, Jesus. Sungguh besar kasih setiamu, tiada ternilai pengorbananmu. Kau telah mati disalib karenaku, kau curahkan darahmu kudus. Hapus dosaku dan pelanggaranku, beriku pengampunan, darahmu Yesus melayakkanku, darahmu Yesus mulia, darahmu Yesus beri kelepasan, darahmu
Bahwa hanya darah-Mu yang berkuasa Tuhan untuk memberikan pengampunan, untuk melayakan, untuk membuat kami tetap bisa diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tanpa pengampunan-Mu Tuhan, kami tidak punya Tuhan kuasa untuk kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak layak untuk menghadap Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab Engkau Allah yang maha pengampun Tuhan. Engkau Allah yang maha baik Tuhan. Tidak sekalipun Tuhan Engkau membiarkan kami terjatuh Tuhan, terlalu dalam Tuhan. Engkau yang mengangkat kami Tuhan. Engkau yang menyucikan kami dan melayakkan kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau berbicara lebih lagi Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu pada setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami persembahkan pujian dan pengagungan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kiranya roh, tubuh, dan jiwa saudara senantiasa baik-baik, karena Tuhan yang setia itu senantiasa memelihara kehidupan saudara. Saya ingatkan saudara, pada hari ini kita akan kembali bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Jadi roti dan anggur di ruang keluarga saudara ketika saat ini saudara beribadah sudah disiapkan. Amin. Nah saudara, tema yang akan saya sampaikan itu adalah panggilan untuk hidup kudus, yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 21. Ini ayat yang akan perikop yang akan saya ambil sebagai firman Tuhan yang mengenai tentang panggilan untuk hidup kudus. Saya akan bacakan di ayat yang ke-13 sampai 17, nanti akan dilanjutkan 18 sampai 21 untuk menyingkat waktu. Demikian firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Panggilan untuk hidup kudus rasanya saudara di tengah dunia yang sudah kacau ini, yang memang di sejak dahulu pun saudara, Yohanes telah pernah menulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab apa yang ada di dalam dunia ini, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa tapi dari dunia ini. Nah saudara, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu betul-betul saudara senantiasa menarik kita untuk keluar dari panggilan Tuhan untuk hidup kudus. Tapi Alkitab mengatakan hari ini kepada kita, dikatakan di ayat 15 dan 16, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini yang menjadi penekanan kita hari ini saudara. Untuk sesuai dengan tema yang saya sampaikan, panggilan untuk hidup kudus. Jadi kalau Alkitab, firman Tuhan, Bapa surgawi ini, Yesus Kristus, memerintahkan kepada kita supaya kita menjalani hidup kudus. Saya percaya karena rohnya tinggal di dalam kita, Dia akan memampukan kita untuk berjalan senantiasa di dalam kekudusan. Saudara, sekalipun kelihatannya tidak mungkin, ya untuk kita menuruti daging kita atau pikiran kita kelihatannya tidak mungkin. Tapi karena Allah yang memerintahkan, saudara, dan Dia tinggal di dalam kita untuk kita senantiasa hidup kudus, itu pasti bisa. Amin saudara. Nah apa yang dimaksud dengan kekudusan ini saudara, kita akan lihat bersama-sama, kita akan pelajari bersama-sama ini. Dimulai dari tentang kekudusan ini sendiri saudara. Yang pertama saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, hendaknya saudara dan saya meninggalkan manusia lama kita.
Karena Petrus mengatakan bahwa kita ini adalah bangsa yang kudus. Artinya kata dikuduskan itu atau bangsa yang kudus atau orang kudus itu saudara, bahwa kita telah dipisahkan, dikecualikan, dipisahkan dari dunia, ditarik oleh Allah masuk ke dalam keluarga Allah. Jadi saudara, manusia lama kita itu harus ditinggalkan. Karena apa? Karena kita memang menghormati Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kalau kita melihat selanjutnya saudara, alasan kenapa kita kudus, harus kudus saudara, kita melihat nanti di ayat 18 dan 19. Bagaimana Tuhan memerintahkan kita kudus? Karena saudara, kita saudara dan saya telah ditebus dari hidup kita yang sia-sia, yang diwarisi dikatakan dari nenek moyangmu. Ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama dengan darah anak domba. Jadi betapa saudara, hidup kita itu ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita telah ditebus dari segala kesia-siaan, dari segala kehidupan dosa, sehingga kita dipisahkan oleh Tuhan dan menjadi bangsa yang kudus, orang yang kudus. Nah, ketika kita dipisahkan, hendaknya kita berjalan sesuai dengan arahan Tuhan, sesuai dengan jalur yang telah disiapkan oleh Tuhan. Sebagai apa? Sebagai orang kudus. Sampai kelak saudara, kekudusan ini menyertai kehidupan kita, dijalani oleh kita senantiasa, sehingga kita saudara dan saya kelak akan disempurnakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kenapa kita harus hidup kudus saudara? Nah, beberapa pakar mengatakan begini tentang apa itu kudus. Kudus itu saudara, yang dimaksud dengan kudus itu saudara, sebuah kebiasaan untuk sepakat dengan pemikiran Allah. Nah, jadi saudara, Alkitab tadi mengatakan bahwa kita, saudara dan saya, hendaknya kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Nah, yang dimaksud kudus ini menurut beberapa pakar, saudara, dikatakan kudus itu adalah sebuah kebiasaan untuk sepakat dengan pemikiran Allah yang dituangkan dalam firman Tuhan. Jadi saudara, yang dimaksud dengan kudus ini bukan kita hidup tanpa dosa, karena kita masih ada di dalam dunia ini. Tapi kita percaya kelak, karena sorga itu tidak ada dosa setitik pun, pasti hanya orang-orang kudus yang bisa masuk ke sana. Dan ketika kita menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan, sepakat dengan pemikiran Allah yang dituangkan dalam firman Tuhan ini. Jadi kudus itu adalah sebuah kebiasaan untuk sepakat dengan pemikiran Allah yang dituangkan dalam firman Tuhan. Ketika kita hidup dengan cara demikian, saudara, Tuhan memandang layak untuk menyempurnakan kita ketika kita sudah meninggal atau pada saat Yesus Kristus datang. Kita akan disempurnakan. Jadi bukan berarti tanpa dosa, bukan berarti tanpa godaan, tanpa cobaan saudara. Kita sama dengan manusia lainnya, tapi kita saudara mendapatkan arahan, bimbingan saudara. Ada perintah kepada kita saudara dan saya sebagai orang percaya. Nah, hal pertama tadi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus meninggalkan manusia lama kita. Karena kita sudah dibedakan, sudah menjadi bangsa yang kudus. Orang kudusnya Allah. Nah, yang dimaksud kudus di sini menurut beberapa pakar, sekali lagi saya katakan beberapa pakar dikatakan sebuah kebiasaan untuk sepakat dengan pemikiran Allah yang telah dituangkan dalam firman Tuhan. Jadi kita sepakat, pikiran kita sepakat dengan firman Tuhan. Selanjutnya apa itu kudus? Upaya untuk menjauh dari dosa dan melakukan setiap perintah Allah. Jadi ketika kita dipisahkan saudara oleh Tuhan sebagai bangsa yang kudus, sekalipun kita masih berada di dalam dunia, yang dimana di dalam dunia itu ada keinginan mata, ada keinginan daging dan keakuan hidup, kita harus menjauh untuk tidak melakukan itu. Jadi kudus itu upaya kita untuk menjauh dari dosa dan melakukan dengan taat setiap perintah Tuhan. Itu kudus. Jadi yang pertama, saudara, kebiasaan untuk sepakat dengan perkataan Tuhan atau pemikiran Allah.
yang telah dituangkan dalam firman Tuhan. Yang kedua, upaya untuk menjauh dari dosa dan melakukan dengan taat setiap perintah Tuhan. Apa itu kudus? Upaya untuk menjadi seperti Kristus dalam hal karakternya. Jadi ketika kita berjalan dengan Tuhan, ketika kita sepakat dengan pemikiran Allah yang sesuai dengan firman Tuhan yang telah dituangkan dalam firman Tuhan, ketika kita menjauh dari dosa dan taat kepada firman Tuhan, saudara, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh. Karakter Kristus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran dan lain sebagainya. Di Galatia 5 ayat 22 dikatakan demikian tentang buah-buah roh. Ketika hidup kita dipimpin oleh roh. Ketika kita hidup kita sepakat dengan pemikiran Allah. Ketika kita menjauhi dari segala upaya kita berupaya untuk menjauhi dari segala dosa. Dan selanjutnya apa itu kudus? Penyangkalan diri kita terhadap tadi itu keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Dan tetap mempertahankan kemurnian hati kita. Selanjutnya saudara, dari apa kata pakar mengatakan tentang kudus itu saudara, upaya untuk fokus kepada hal-hal yang spiritual. Jadi ketika fokus kepada hal yang spiritual, saudara, ketika kita sepakat dengan pemikiran Allah, ketika kita menjauhi dosa, ketika kita berupaya untuk menjadi seperti Kristus dalam hal karakternya, ketika kita menyangkal diri dan mempertahankan kemurnian hati, saudara, dan selanjutnya kita terus fokus kepada hal-hal rohani, saudara, maka kita dipandang Tuhan betul-betul sebagai orang kudus. Jadi itu yang dikatakan beberapa pakar tentang kudus. Jadi kalau melihat ini saudara, tetap mungkin kalau manusia diri kita daging ini saudara akan mengatakan berat. Tapi ingat, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh kebenaran itu akan membimbing kita supaya kita berjalan di bawah pimpinannya. Sehingga pikiran kita, kebiasaan kita sepakat dengan cara berpikir Allah yang sesuai dengan yang telah ditulis dalam firman Tuhan. Ketika kita dibimbing oleh Tuhan, kita saudara tidak mau mendukakan Roh Kudus sehingga kita menjauh dari dosa dan berupaya untuk memiliki karakter Kristus, sehingga itu yang namanya tadi buah-buah roh. Dan terus kita hidup di dalam penyangkalan diri terhadap keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Terus kita memiliki kemurnian hati, mempertahankan kemurnian hati, memelihara kehidupan rohani, melatih terus ibadah kita. Itu kudus. Jadi kalau melihat ini saudara, dan di mana Roh Kudus tinggal di dalam kita yang akan membimbing kita, memampukan kita, jelas panggilan untuk hidup kudus itu pasti bisa oleh orang-orang percaya. Standar daripada kekudusan itu sendiri itu siapa? Yaitu Yesus Kristus sendiri. Standarnya di dalam segala hal, di dalam apakah kita harus hidup kudus? Tadi di ayat yang ke-15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, di dalam cara hidupmu, di dalam perilakumu, perkataanmu, apalagi saudara, berbicara tentang kekudusan saudara, di dalam keputusan-keputusanmu, di dalam perilaku kamu, pemikiran kamu, bahkan mungkin yang timbul di dalam hati kita. Hendaknya kita sesuai dengan standarnya Yesus Kristus. Jadi yang menjadi standar daripada kekudusan adalah Yesus Kristus sendiri. Nah kalau melihat ini saudara, sesuai dengan perintah Tuhan yang tadi kita baca sama-sama di ayat yang 15, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Tetapi hendaklah, ini adalah kalimat perintah, hendaklah yang harus dilakukan. Jadi ini bukan pilihan untuk kita hidup kudus, itu adalah satu keharusan. Ini adalah suatu keharusan saudara. Nah saya percaya saudara,
kita pasti bisa menjalani hidup kudus ketika kita sepakat kebiasaan kita dengan pemikiran Allah yang ada dalam firman Tuhan. Ketika kita berusaha menjauhi dosa, ketika kita mengejar karakter Kristus, ketika kita menyangkal diri dan terus menjaga kemurnian hati, ketika kita terus saudara fokus kepada hal-hal yang spiritual atau hal-hal yang rohani, maka kita saudara pasti akan bisa kudus. Kenapa kita harus kudus? Alasannya apa kita harus kudus? Seperti tadi saya bacakan di ayatnya yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang diwarisi oleh nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang panah. Jadi kita saudara dan saya hidupnya yang sia-sia, yang dulunya penuh dengan dosa, penuh dengan kesia-siaan, itu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus. Yang serupa dengan darah anak domba, yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Alasannya kenapa kita harus kudus saudara, karena itu kita saudara dan saya telah ditebus oleh Tuhan. Oleh darahnya. Dari segala kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang tidak produktif secara spiritual, penuh dengan perbuatan dosa, kita telah ditebus. Jadi saudara, alasan kenapa kita harus hidup kudus, karena saudara dan saya telah hidup kudus. Jadi untuk itu saudara, kita harus menjalani kehidupan ini sesuai dengan panggilan Tuhan untuk hidup kudus. Amin saudara. Nah, kita melihat saudara, bagaimana caranya dong. Tadi saya sudah nyampaikan tentang apa itu kudus. Ya. Kebiasaan yang sepakat dengan pemikiran Tuhan, upaya menjauhi dosa, dan beberapa tadi saya sampaikan tentang mengejar karakter Kristus, menjaga kemurnian hati, mentaati perintah Tuhan senantiasa untuk kita bisa menjalani kehidupan kudus. Nah, kita melihat, kita naik ke atas ke ayat 13 dan 14. Perhatikan di sini. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saudara, tadi saya sudah menyampaikan apa itu kudus. Mengapa kita standar kekudusan itu siapa? Yesus Kristus. Alasannya kenapa kita harus hidup kudus? Karena kita telah ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus. Masa sih kita menyia-nyiakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa? Ketika saya menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengalami hal yang luar biasa terjadi dalam hidup saya. Saya begitu bisa melihat begitu sia-sianya hidup saya di masa lampau. Dan ketika saya menerima Yesus, saya mengalami pembaharuan yang luar biasa, kehidupan yang luar biasa. Sehingga saudara, betul-betul saya bisa membandingkan mana yang lama dan mana yang baru. Jadi saudara, saya mengatakan sangat beruntung ketika saya telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau saya telah diangkat anak olehnya. Jadi sangat-sangat keterlaluan, sangat-sangat kebangetan kalau saya, saudara, menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Untuk saya kembali lagi kepada manusia lama saya. Nah, karena saya begitu mengucap syukur, karena saya mengalami pembaharuan diri, memiliki harapan yang luar biasa ketika saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan memanggil saya untuk tetap menjadi kudus, saya mengupayakan itu, tapi bukan dengan kekuatan saya. Ketika saya bersekutu dengan Tuhan, itulah yang akan memampukan saya untuk menjalani kehidupan kudus. Saya berusaha untuk hidup sepakat dengan, di dalam kebiasaan saya sepakat dengan pemikiran Allah yang ada di dalam firman Tuhan. Saya berusaha untuk menjauhi dosa. Saya berusaha untuk jangan sampai saya mendukakan Roh Kudus Allah.
yang tinggal di dalam saya, yang membimbing saya. Roh Kudus senantiasa mengingatkan saya, jangan kamu melakukan itu A, B, C, D. Tapi ketika saya memaksakan kehendak saya merasakan bahwa Roh Kudus itu berduka. Saudara, ketika saudara dan saya tidak hidup kudus, saudara, saya ingin kasih tahu kepada kita semua, saudara. Hidup kita itu merasa tidak aman. Hidup itu merasa tidak nyaman. Kita ada di bawah dakwaan si jahat, si iblis. Dia hari lepas hari akan mendakwa kita, saudara dan saya, ketika kita jatuh di dalam dosa. Tapi syukur kepada Tuhan untuk kita bisa hidup kudus dan kita bisa bangkit berdiri, kembali berjalani kehidupan sebagai orang kudus, saudara. Kita bisa minta ampun kepada Tuhan dan Dia mengampuni, bahkan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Tapi ketika kita tidak mau berubah, kita tetap tinggal di dalam dosa, tidak mau menjalani hidup kudus, saudara, kita, saudara dan saya akan bisa, saudara, hidupnya itu tidak nyaman atau tidak aman. Karena si jahat itu akan mendakwa, kamu bukan anaknya Tuhan, kamu adalah orang berdosa. Dan kita, pemikiran kita akan mengatakan sepakat. Kenapa kita sepakat dengan tuduhan si iblis itu? Karena memang kita melakukan dosa. Tapi sekali lagi, Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia pasti mengampuni ketika kita minta ampun kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita. Nah saudara, kita lihat kembali di ayat 13. Siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Kristus. Nah sebelum saya membahas di ayat 13 dan 14 ini, kita lihat kembali di ayat yang 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaknya kamu hidup dalam ketakutan. Hendaknya kita hidup ini di dalam ketakutan, saudara. Takut jangan sampai kita ketika dihakimi, kita didapatkan Tuhan sebagai orang yang, saudara, tidak kudus. Ini firman Tuhan. Hidup di dalam ketakutan karena kita memang takut akan Tuhan, karena kita menghormati Dia, karena kita sangat mengasihi Dia. Karena kita seperti tadi saya katakan, saya tidak mau sampai saya tidak hidup kudus, saudara. Karena apa? Karena saya sudah merasakan perbedaan yang luar biasa ketika saya menjadi manusia lama dan ketika saya menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menjadi manusia baru. Saya mendapatkan pengharapan, hidup saya penuh harapan. Dulu saya tidak penuh harapan, hopeless, tidak ada lagi harapan. Keputusasaan, kefrustrasian. Tapi ketika saya menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya diubahkan. Ada damai sejahtera yang luar biasa. Jadi begitu saya menyakiti hati Tuhan, mendukakan Roh Kudusnya Allah, saya segera minta ampun kepada Tuhan. Saya merasakan bahwa Roh Kudus telah saya dukakan. Saya bisa segera minta ampun kepada Tuhan, memohonkan penyucian daripada Dia. Tapi kalau saya tidak melakukan itu, saya akan hidup di dalam dakwaan dan saya akan tinggal di dalam ketidakkudusan. Terus menerus, karena saya lebih setuju dengan apa yang didakwa oleh si jahat kepada saya ketika saya jatuh di dalam dosa. Nah, kita harus menjaga kekudusan karena kita selama menumpang di dunia ini begitu banyak hal, saudara, yang menggoda kita. Untuk itu penuh dengan rasa takut kepada Tuhan. Alkitab mengatakan hari ini kepada kita, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi orang, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Kita suatu saat akan dihakimi oleh Bapa di sorga sesuai dengan perbuatan kita. Nah, karena memang nanti akan ada penghakiman, hendaknya kita berhati-hati, hendaknya kita waspada, hendaknya kita memelihara kekudusan itu, berjalan tetap di dalam kekudusan, sepakat dengan pemikiran Allah di dalam setiap kebiasaan kita, menjauhi dosa, mentaati firman Tuhan, kejar karakter Kristus. Nah saudara, kita bisa, saudara, bertahan atau mengupayakan atau
terus mengajak Roh Kudus respon kepada bimbingannya supaya kita tetap berjalan di dalam kekudusan. Kita memenuhi panggilan untuk hidup kudus, saudara. Dikatakan begini, siapkanlah akal budimu. Nih, hal pertama, siapkanlah akal budimu. Nah, akal budi ini seperti tadi. Pakar mengatakan, saudara, para ahli mengatakan bahwa kudus itu adalah kebiasaan kita, saudara, dikatakan kebiasaan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Kebiasaan untuk sepakat dengan pemikiran Allah. Nah, saudara, siapkan akal budi ini. Jadi kita, saudara, harus memiliki, saudara, akal budi. Akal budi itu adalah pikiran yang bisa menimbang, membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Itu akal budi, saudara. Nah, ketika kita, saudara dan saya sepakat, ya, membangun kebiasaan yang sepakat dengan perkataan Allah, ketika kita mengejar kekudusan, ketika kita mengejar karakter Kristus, menjauhi dosa, saudara, maka, saudara, kita akan terhindar dari segala cobaan atau dosa atau hal-hal yang tidak kudus. Dikatakan siapkanlah akal budimu. Jadi kita dimulai dari akal budi ini, saudara. Kita harus memiliki akal budi, saudara, yang sesuai, yang klik, sepakat dengan firman Tuhan. Kita sepakat dengan firman Tuhan pertama bahwa janji Tuhan bahwa kita, saudara dan saya kelak akan menerima kemuliaan. Saudara dan saya ketika berjalan dalam kudusan jatuh bangun ketika Yesus datang kedua kalinya dan kita, saudara dan saya dipandang layak oleh Tuhan, maka saudara dan saya akan dikuduskan, disempurnakan. Saudara, sepakat kita dengan firman Tuhan, akal budi kita itu memiliki pemahaman, saudara, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dibimbing oleh Tuhan. Akal budi kita terus berupaya kita untuk memperbaharui ini sehingga klik senantiasa dengan kebenaran firman Tuhan. Siapkanlah akal budimu. Selanjutnya dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah. Nah, saudara, kalau berbicara waspada ini berbicara tentang berjaga-jaga. Kalau berjaga-jaga berarti berbicara tentang orang yang siap menghadapi sesuatu yang kemungkinan akan terjadi. Tadi, saudara, saya bacakan di 1 Yohanes 2 ayat 16 bahwa sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa tapi dari dunia ini. Nah, ini yang akan menjebak kita. Tapi kalau kita, akal budi kita siap, saudara, dan kita senantiasa waspada, jadi bersikap untuk siap sedia menghadapi setiap jebakan, kita secara aktif, saudara, dan antisipatif, mengantisipasi senantiasa, itu waspada. Jadi berjaga-jaga. Seperti Efesus 6 dikatakan bahwa peperangan kita adalah bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara. Seperti tadi saya katakan, di dunia ini ada keinginan daging, ada keinginan mata. Jadi ini kita harus perangi secara roh. Nah, saudara, kita harus hidup waspada. Kita waspada dan selalu berjaga-jaga, saudara, secara aktif, tegas, menolak setiap godaan-godaan. Tanpa kompromi, saudara. Nah, kalau kita, saudara dan saya, seperti tadi pakar mengatakan tentang kekudusan, saudara, bahwa senantiasa membangun kehidupan rohani atau secara spiritual, saudara. Kita pasti akan memiliki kepekaan. Kita melihat Yusuf ketika digoda oleh istrinya Potifar. Saudara, dia seorang budak yang ditawan, saudara, jauh dari keluarga, dari bangsanya. Kalau melihat mungkin ini istri pejabat. Secara daging, keinginan mata, keinginan daging itu akan, saudara, menjanjikan
untuk dia mungkin bisa hidup lebih senang. Tapi karena Yusuf membangun kehidupan yang senantiasa sepakat ya dengan perkataan Kristus. Dia senantiasa sepakat untuk membangun karakter Kristus. Dia tetap Tuhan menjaga kemurnian hatinya. Dia tetap memperhatikan kehidupan rohaninya. Sehingga ketika ada godaan, ya kudus itu adalah menghindar. Upaya untuk menghindari dosa. Dia dengan tidak kompromi, dengan tegas dia menolak dan dia lari. Walaupun tindakannya itu akhirnya dia difitnah bahwa dia berusaha untuk memperkosa. Akhirnya dia harus ditawan. Saudara, kita melihat di sini Yusuf senantiasa menjaga kemurnian hatinya. Dia mengatakan kepada istri Potifar ketika dia digoda bahwa semua yang ada di dalam rumah ini telah diberikan kuasa kepada saya untuk mengaturnya. Kecuali kamu. Kecuali engkau, istrinya. Luar biasa. Dan begitu terus digoda, apa yang Yusuf lakukan? Dia menghindar dengan cara apa? Lari, meninggalkan. Nah saudara, Yusuf ini adalah orang yang waspada. Kenapa dia waspada? Karena akal budinya selalu klik dengan kebenaran firman Tuhan. Klik dengan sorga. Dia membangun kebiasaan-kebiasaan saudara yang sesuai dengan perkataan Kristus. Dia berusaha saudara untuk mengejar karakter Kristus. Dia menyangkal diri, terus menjaga kemurnian hati dan fokus kepada hal-hal yang spiritual. Jadi saudara, untuk kita bisa waspada, kembali lagi saudara, kalau kita tidak memiliki akal budi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang dikehendaki, yang diperbaharui oleh Tuhan, kita nggak memiliki kewaspadaan. Tapi hari ini saudara, untuk kita bisa menjalani hidup kudus sesuai dengan panggilan Tuhan, dikatakan siapkanlah akal budimu, waspadalah, berjaga-jagalah, karena jebakan itu begitu banyak di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Nah, dasar dari semua itu untuk kita hidup kudus. Selain kita menyiapkan akal budi, kenapa kita harus menyiapkan akal budi kita? Kenapa kita harus waspada supaya kita bisa menjalani hidup kudus, saudara? Karena kita memiliki pengharapan. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Kristus. Harapan ini saudara, ini adalah berbicara tentang iman yang atau harapan akan mengimani apa yang telah dijanjikan Tuhan. Nah, apa yang dijanjikan Tuhan yaitu keselamatan kekal. Tapi juga selain itu saudara, bahwa ketika Yesus datang, dia akan menjumpai kita, mendapatkan kita kedapatan tidak bercacat celah. Ayat-ayat lain di firman Tuhan mengatakan demikian. Nah, jadi harapan ini adalah orientasi kita sebagai orang percaya. Orientasi kita, ini harapan ini adalah orientasi kita sebagai orang percaya terhadap apa? Terhadap apa yang dijanjikan Tuhan. Jadi letakkan pengharapan kita seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Kristus. Berbicara tentang pengharapan saudara, kita ini adalah orang-orang yang memiliki pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti itu hanya kita bisa lihat dengan mata iman kita. Untuk itu kembali lagi saudara, ini satu paket nih. Siapkan akal budi. Akal budi kita harus diperbaharui sehingga kita memiliki kemampuan untuk memilih mana yang menjadi kehendak Tuhan atau apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Setelah itu saudara, paket kedua itu adalah kita selalu waspada. Karena kita hidup di dalam peperangan rohani setiap hari. Kita harus berjaga-jaga baik keputusan apa yang timbul di dalam hati, apa yang kita pikirkan. Betul-betul kita harus menjaga kemurnian hidup kita. Sehingga kita dipandang Tuhan, kita sedang menjalani sebagai orang yang menjalani hidup kudus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu adalah perintah, itu adalah suatu keharusan. Ini kan bisa kita capai ketika kita senantiasa hidup di dalam ketakutan, rasa takut, rasa hormat,
Takut karena mengasihi Tuhan yang telah begitu baik, luar biasa kepada kita. Karena kita nggak pernah bisa membalas kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan ini, kecuali kita mentaati firman Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan. Setelah itu perbaharui akal budi kita, supaya kita senantiasa klik dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kebiasaan kita sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya. Maka selanjutnya kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa waspada, berpakaian peperangan rohani. Efesus 6 ayat 12 dan sampai selanjutnya ini berbicara tentang senjata peperangan rohani kita. Waspada, senantiasa kita waspada. Selanjutnya kita letakkan pengharapan kita kepada apa yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Tujuan pengharapan kita adalah kasih karunia yang daripadanya di masa depan, di masa yang akan datang saat kedatangan Kristus Yesus. Saudara, di ayat yang ke-14 dikatakan paket selanjutnya adalah taati firman Tuhan dan jangan turuti hawa nafsu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ayo kita belajar untuk semakin taat kepada firman Tuhan. Saya ulangi lagi, berbicara tentang kewaspadaan, berbicara tentang satu sikap yang antisipatif, suatu sikap yang tegas terhadap dosa, saudara. Menolak dosa dengan tegas tanpa kompromi, saudara. Demikian juga dikatakan taati. Jadi kalau taat itu tegas, tolak setiap apa yang menjadi keinginan daging, tolak setiap jebakan-jebakan si jahat. Taati sepenuhnya firman Tuhan dan jangan turuti hawa nafsu. Nah, saudara, kita saudara dan saya kalau melatih terus fokus kepada hal-hal yang rohani, hawa nafsu kita ini, kedagingan kita akan terus mulai dikikis. Mungkin sekali-sekali akan datang itu keinginan, tapi kita akan memiliki kepekaan untuk menolak itu. Saudara, paket untuk hidup kudus, saudara, sampai kita menantikan pengharapan kedatangan Tuhan menyambut kita dan Dia akan menguduskan, menyempurnakan kita. Siapkanlah akal budi, waspadalah, letakkan pengharapan saudara dan saya di dalam janji Tuhan yang kelak akan diberikan kepada kita. Selanjutnya taati dan jangan turuti hawa nafsu. Demikian saudara firman Tuhan saya sampaikan sesuai dengan tema kita hari ini, panggilan untuk hidup kudus. Sekali lagi saya mau ingatkan, bisakah itu? Itu bisa. Karena kudus itu adalah, yang dimaksud dengan kudus itu adalah suatu kebiasaan untuk sepakat dengan pemikiran Allah yang dituangkan dalam firman Tuhan. Kudus itu adalah upaya untuk menjauh dari dosa dan melakukan setiap perintah Allah. Kudus itu upaya untuk menjadi seperti Kristus. Kudus itu fokus kepada hal-hal rohani atau hal-hal spiritual. Kudus itu adalah penyangkalan diri. Saya percaya bersama Tuhan kita bisa lakukan. Tapi mari kita mulai dengan menyiapkan akal budi kita. Perbaharui itu akal budi kita. Dan hiduplah senantiasa waspada. Waspada. Letakkan pengharapan kita akan masa depan yang dijanjikan Tuhan buat kita ketika Dia datang kedua kalinya untuk menjemput kita. Maka kita saudara dan saya, ketika Yesus datang, karena kita terus berjalan sesuai dengan panggilan Tuhan, seperti yang dikatakan Petrus di dalam ayat yang 15 yang kita baca di 1 Petrus 1 ini. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Maka saudara dan saya pun akan terus bisa berjalan di dalam kekudusan dan Tuhan akan mendapatkan kita sebagai orang-orang yang layak untuk disempurnakan. Amin. Kita tundukkan kepala, siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Di minggu pertama bulan Februari ini. Kami percaya ketika kami bersekutu, fokus kepada Engkau, fokus kepada pengharapan, fokus kepada kehidupan spiritual. Di mana kami senantiasa memperbarui akal budi kami. Di mana kami Tuhan senantiasa waspada mengenakan perlengkapan senjata Allah. Karena hidup kami ada senantiasa di dalam peperangan rohani. Maka kami akan terhindar Tuhan dari jebakan-jebakan si jahat. Keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Itu akan terhindar.
karena kami Tuhan mentaati setiap firman-Mu. Karena kami sepakat dengan perkataan-Mu. Karena kami menghindari dosa. Karena kami Tuhan mengejar karakter-Mu Bapa untuk mendapatkan karakter Engkau. Karena kami fokus kepada hal-hal yang rohani Tuhan. Kami percaya kami bisa mengejar itu Bapa. Bapa, pada hari ini kami juga mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ini bukan hanya sekedar kebiasaan atau rutinitas Bapa. Tapi kami percaya ada kuasa di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan berbicara tentang kekudusan. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca. Bahwa saudara dan saya telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan emas atau perak. Tetapi dengan darah yang mahal. Darah Kristus. Darah yang sama dengan darah anak domba. Saudara kekasih. Mari kita ingat akan hal ini. Untuk kita hormat kepada anugerah Tuhan. Untuk kita meletakkan pengharapan kita kepada anugerah Tuhan. Ketika Dia telah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Tapi Dia juga meminta kepada kita untuk senantiasa menjalani kehidupan kudus. Supaya kita menaruh pengharapan akan kedatangan Dia yang kedua kalinya untuk mendapatkan Dia. Untuk mendapatkan kita tidak bercacat celah. Mari kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Kita angkat roti di tangan kanan saudara. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Roti di tangan kanan kami adalah tubuh-Mu Bapa. Seperti yang firman-Mu katakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada malam waktu Ia diserahkan. Mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia membaca pencakanya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa Surgawi, Anak-Mu Yesus Kristus telah menyerahkan tubuhnya. Supaya kami oleh bilur-bilurnya dipulihkan. Dan itu terjadi. Kami telah mendapatkan pemulihan. Kami telah dipulihkan. Hidup kami telah dipulihkan dari segala kesia-siaan. Hari ini kami bersekutu dengan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Kita angkat cawan di tangan kanan saudara anggur. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sambut darah Kristus. Cawan anggur ini sebagai persekutuan dengan darahnya. Oleh darahnya kita akan disucikan, dimampukan, dilindungi. Sehingga kita hidup di dalam kekudusan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sambut. Terima kasih Bapa untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, kalau kami telah mendengar firman-Mu hari ini, panggilan untuk hidup kudus. Biarlah Tuhan, materaikan Tuhan apa yang kami dengar hari ini. Bahwa kami bisa untuk menjalani panggilan-Mu untuk hidup kudus. Karena Engkau sendiri Allah yang tinggal di dalam kami akan memampukan kami. Untuk itu kami akan terus persiapkan akal budi kami. Hidup waspada. Meletakkan pengharapan kami senantiasa. Menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kami hidup di dalam takut dan hormat akan Engkau. Mentaati setiap firman. Sehingga Kau ketika datang kedua kalinya menjemput kami. Kau dapatkan kami tidak bercacat celah. Ini hidup kami Bapa. Mampukan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Angkat tangan, buka hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Tercurahlah berkat yang daripada Tuhan buat engkau di dalam setiap usahamu, dalam setiap pekerjaanmu, studimu, keluar masukmu dari rumah. Terpujilah Tuhan. Anugerah yang besar daripadamu dan kasih setiamu Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Engkau Allah Roh Kudus yang akan menyertai kami, membimbing kami mulai hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu.